Yang perlu kita ketahui yaitu gimana caranya agar kita bisa cuan ya, ataupun terus menghasilkan cuan tanpa kita memenangkan kontes ya. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Bayu Design. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial ya, bagaimana cara menghasilkan cuan ya dari kontes desain tanpa kita memenangkan kontesnya ya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan bahas ya di video kali ini. Nah, biasanya teman-teman pasti bertanya ya, nah kok bisa bang mendesain ataupun membuat desain dan cuan ya, tapi tanpa menang kontes? Gimana caranya bang ya? Kan kalau kita nggak menang berarti kita nggak cuan ya, ataupun kita nggak bisa dapat reward ataupun penghasilan dari situ kan. Nah, pasti para member-member ataupun para subscriber ataupun teman-teman pasti kan bertanya-tanya seperti itu ya. Nah, gimana caranya? Nah, saya akan coba bahas di video kali ini. Ini saya membuka di situs Hotchoice ya, seperti biasa, karena akan lebih mudah aja ya teman-teman ya. Sebetulnya trik ini ataupun trik ini bisa teman-teman lakukan di kontes manapun ya, nggak cuma di Hotchoice ya. Tapi karena di sini saya biasanya kontesnya di Hotchoice ya, maka saya coba praktekkan di Hotchoice saja teman-teman ya, biar lebih mudah. Tapi untuk penerapannya teman-teman bisa lakukan ini di kontes manapun ya, baik di 99 Design, baik di Design Hall, baik di 48 Hours ataupun yang lain ya. Yang perlu kita ketahui yaitu gimana caranya agar kita bisa cuan ya, ataupun terus menghasilkan cuan tanpa kita memenangkan kontes ya. Nah, sepertinya ada caranya teman-teman, ada tips-tipsnya juga. Nah, di video kali ini saya akan bahas bagaimana caranya. Yang pertama adalah kita menawarkan diri ke contest holder ya, ataupun ke klien yang pernah kita menangkan ya. Nah, biasanya kan kalau teman-teman menang dapat hadiah cuan, nah udah kan selesai gitu aja. Nah, sebenarnya tidak seperti itu teman-teman, tidak seperti itu ya. Sebenarnya masih ada langkah-langkah lagi yang bisa teman-teman jadikan usaha ataupun jadikan cuan ya setelah kontes itu berakhir ya. Nah, kalau sudah kontesnya berakhir kan berarti kan sudah selesai semua ya. Nah, itu teman-teman kesempatan bagus ya, kesempatan bagus buat untuk ngelobi ya, menawarkan bantuan ataupun menawarkan jasa kita ke klien yang pernah kita menangkan ya. Nah, contohnya adalah kita bisa mendm ya, ataupun memberi pesan ataupun inbox lah, misalnya inbox ya, inbox saja itu, dan kita menawarkan jasa kita ke contest holder yang pernah kita menangkan ya. Nah, cara ini terbilang aktif, efektif ya, dan bisa tetap cuan teman-teman walaupun kita nggak menang kontes ya. Ya, ini sebagian besar teman-teman, saya menangnya cuma 2 kali bang, saya menangnya cuma 3 kali, ataupun belum pernah menang sama sekali, ataupun cuma 1 menang kali. Nah, nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa. Semuanya tuh bisa diatur, bisa distrategikan ya, asalkan teman-teman tahu tipsnya. Nah, tipsnya yaitu yang tadi ya, kita mengirimkan pesan ataupun menawarkan jasa kita ke klien yang pernah kita menangkan teman-teman ya. Nah, contohnya bagaimana? Kita akan coba klik di bagian sini ya. Dan di bagian sini kan ada Browse Contest, My Contest, Project, Message ya. Kita pilih yang di bagian Message ya. Message ini adalah inbox ataupun pesan-pesan yang masuk ke akun kontes kita. Nah, di sini kan saya membuka Hotchoice ya. Berarti message itu adalah pesan-pesan yang sudah masuk ke akun Hotchoice kita teman-teman ya. Nah, contohnya yang ini saya pernah menang kontes ini nih. Ini nih. Nah, Mountain Inset. Kita coba klik ini Mountain Inset. Nah, ini kan saya pernah menang kontes ini teman-teman ya. Kita ini cuman sebagai contoh ya, sebagai contoh dan sebagai ilustrasi aja teman-teman. Nama kliennya Terry McGee at Mountain Inset. Ini adalah kontes yang pernah saya menangkan. Ini kebetulan kontesnya kontes logo ya teman-teman ya. Kontes logo yang pernah saya menangkan ya. Jadi ketika kita menang kontes ya, misalkan ya kita sudah menang kontes nih, posisinya sudah menang, nah kita langsung tawarkan jasa kita ke klien yang tadi memenangkan kita. Nah, caranya yaitu tadi ya, launch message, terus kita klik di bagian sini your message ya, your message ini ya. Your message ini adalah pesan kita teman-teman. Ini pesan kita apa ya, kita tuliskan di bagian sini. Nah, misalkan saya akan coba praktikkan ya. Hello Star ya, hello Star, Mister atau Star ya. Kalau di baik sih Star aja, kalau dia laki-laki berarti dia Star, tapi kalau dia perempuan berarti Miss ya, ataupun perempuan.
Nah, caranya kita tawarkan diri ataupun kita sapa dia dulu teman-teman. Kita sapa dulu, tanyakan gimana kabarnya ya. How are you? Misalkan kayak gini. Oke, ya misalkan I hope you and family good always ya. Always is always good. Nah, misalkan seperti ini. Terus kita ketikkan lagi, misalkan sudah kita menyapa ya, terus kita tanyakan kabarnya gimana, kita misalkan nih, I want to make your business to grow ya, and success, and help you to make ya, misalkan seperti ini, make branding design, like business card design ya, misalkan seperti ini, envelope ya, letterhead, website ya, misalkan seperti ini ya, or misalkan seperti inilah ya. Jadi kita tuh tawarkan nih, saya ingin membantu desain Anda, ataupun saya ingin membuat bisnis Anda lebih berkembang lagi dan sukses dengan jangkauan branding yang lebih luas ya. Kemudian di sini I can help you to make a branding design. Nah, saya bisa membantu Anda with make a branding ya, dengan cara membuat branding design seperti kartu nama, kop surat, envelope ya. Envelope itu amplop, letterhead ataupun kop surat, dan website. Misalkan seperti ini ya. Kita tawarkan nih, yang akan kita tawarkan itu apa? Berupa apa ya? Apakah kita berupa kartu nama, apakah kop surat, amplop, website, ataupun yang lain ya. Kita bisa tawarkan sesuai dengan apa yang kita bisa. Selain logo ya, kalau ini kan misalkan logonya udah jadi, logonya sudah ada, sudah kita menangkan. Nah, kita tawarkan jasa lain ya. Kita tawarkan jasa lain ke klien ya. Please let me know and reply my message if you interest. Misalkan seperti ini ya. I will reading your next information. Nah, misalkan seperti ini ya. Katakan seperti inilah ya. Ya, kata-katanya teman-teman jangan nyontek kayak gini, persis jangan, tapi teman-teman kembangkan sendiri bagaimana kata-katanya. Jangan lupa seperti biasa, kalimat terakhir itu adalah terima kasih, kemudian nama kita siapa ataupun nama akun kita. Misalkan ini best regard ya, best regards, misalkan seperti ini. Kalau saya seperti ini biasanya. Nah, thank you best regard, misalkan seperti ini ya. Nah, siapa tahu ya si klien yang pernah kita menangkan tadi ya, itu tertarik akan membeli desain kita teman-teman ya. Jadi nggak ada salahnya untuk kita menawarkan jasa kita ke klien yang pernah kita menangkan ya, karena rezeki itu di mana saja ya. Kita mau menyebut di mana saja pasti ada teman-teman ya, asalkan kita mau berusaha ya, mau mencoba dan mau untuk selalu mencari ataupun menciptakan peluang-peluang baru yang kiranya akan bisa menghasilkan cuan. Nah, kita kirimkan nih ya, tadi ya kita kirimkan di sini pesannya ya. Nah, nanti kan pasti akan ada info ya, ataupun balasan dari si ya. Biasanya balasannya itu mereka aktifnya di malam hari teman-teman, sekitar jam 2an, jam 3. Nah, itu aktif-aktifnya mereka itu seperti itu, jam 4, jam 2 malam. Nah, itu mereka aktifnya jam segitu ya, karena jam di sana kan Amerika ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara menciptakan peluang ataupun cara menghasilkan cuan ya dari kontes desain tanpa menang kontes ya. Nah, silakan teman-teman coba, dan apabila berhasil teman-teman kabari saya ya, dan komen di kolom komentar. Siapa tahu cara ini berhasil dan bisa teman-teman jadikan untuk bisa menghasilkan cuan ke depannya ya. Yang pastinya silakan dicoba lagi dan praktekkan. Jangan lupa apabila teman-teman ada pertanyaan atau saran, sampaikan di kolom komentar. Oke, kita akan jumpa lagi di next video. Terima kasih untuk waktunya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.